Untuk mendapatkan passive income, maka kita harus investasi. Investasi, kalau kita lihat definisinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini dikatakan bahwa investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Jadi ada dua poin yang ditekankan di sini, bahwa yang pertama adanya penanaman uang atau modal, dan yang kedua adalah memperoleh keuntungan. Investasi diperlukan bagaimana akhirnya uang itu menghasilkan uang. Banyak macam investasi yang kita ketahui, misalkan pasar modal, kemudian ada properti ataupun bisnis. Dari semua jenis investasi, kalau kita persempit, maka kita akan membahas mengenai masalah pasar modal. Pasar modal itu yang sebagaimana kita ketahui adalah saham, kemudian reksadana, ataupun obligasi. Dari sekian jenis instrumen investasi yang ada di pasar modal, maka saya akan memilih saham. Kenapa saya memilih saham? Banyak alasan yang timbul mengapa saham itu dipilih. Yang pertama, yang paling penting adalah keamanan. Tentu saja saham yang saya maksud adalah saham yang ada di Bursa Efek Indonesia, yang saat ini sudah mencapai 694 emiten yang ada listing di Bursa Efek Indonesia. Dari banyaknya saham yang jumlahnya ratusan tersebut, maka kita harus mempunyai kriteria bagaimana memilih saham-saham agar investasi kita aman, ya, dan menghasilkan keuntungan. Ada satu buku yang bagus bila kita mencoba untuk investasi saham. Ini bukunya The Intelligent Investor, ya. The Intelligent Investor karangan Benjamin Graham. Buku ini buku yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ya. Jadi kalau saran saya, kalau Anda ingin mencoba belajar saham, maka buku ini sudah mencukupi bagaimana Anda cara memilih saham-saham sehingga Anda akan mendapat keuntungan dan relatif aman. Jadi selalu menekankan pada keamanan dan keuntungan, atau kalau dalam istilah yang sering dikenal, risk and reward. Bagaimana kita mendapatkan keuntungan yang memadai, dan saham yang kita miliki, saham perusahaan yang kita pilih itu mempunyai tingkat keamanan. Karena keamanan itu artinya bagaimana uang yang kita tanamkan, uang yang kita belikan dalam suatu saham perusahaan tidak menjadi hilang atau rugi kita. Sebagai contoh, bahwa banyak investasi-investasi yang menawarkan imbal hasil yang sangat besar di atas bunga deposito, misalkan taruh di atas 10% dalam 1 tahun, atau mungkin lebih dari 10% dalam 1 tahun, maka berisiko tinggi bila kita ikut dalam investasi membeli suatu saham perusahaan tersebut, apalagi saham tersebut tidak listing di Bursa Efek Indonesia. Untuk video selanjutnya, nanti saya akan mencoba membahas apa keuntungannya kita membeli saham-saham yang listing di Bursa Efek Indonesia. Jadi, simak saja video selanjutnya. Terima kasih, sampai ketemu.